Hmm. Nama saya Riza Lestari. Saya akan menjelaskan proposisi 4.2.8, tapi sebelumnya akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama, graf plan G dikatakan maksimal jika kita tidak bisa menambahkan sisi untuk membentuk graf plan yang baru, yaitu G aksen, yang memuat G dengan titik-titik di G aksennya itu sama dengan titik-titik di G. Lalu kita katakan G sebagai plane triangulation jika setiap face dari G termasuk outer face-nya terbatas oleh segitiga atau oleh K3. Nah, proposisinya itu berbunyi graf plane dengan order minimal 3 akan maksimal jika dan hanya jika graf tersebut triangulation. Nah, buktinya untuk dari kanan ke kiri dulu, kita misalkan G-nya itu graf plane dengan ordernya minimal 3. Nah, mudah untuk melihat bahwa jika setiap face dari G terbatas oleh segitiga atau K3, maka G akan maksimal. Nah, contohnya misalkan kalau kita punya N-nya sama dengan 4, lalu graf G-nya itu adalah graf plane yang setiap face-nya itu terbatas oleh segitiga. Nah, jika kita tambahkan sembarang sisi E, maka titik interiornya akan ada di dalam face dari G, dan titik ujungnya ada di boundary dari face tersebut. Nah, akibatnya titik ujungnya akan adjacent di G, sehingga kalau G digabung E tidak akan memenuhi kondisi 3 pada definisi graf plane, yaitu setiap sisi berbeda pada graf plane mempunyai himpunan titik ujung yang berbeda atau tidak ada sisi ganda. Nah, kalau di contohnya ini kan kalau kita tambahin sisi E-nya berarti ada sisi ganda, yaitu sisi E ini sama sisi yang di luar ini. Nah, lalu untuk dari kiri ke kanannya, kita asumsikan G-nya itu graf plane maksimal dan F-nya itu suatu face dari G. Nah, kita tuliskan si graf H-nya itu sebagai karena G-nya hanya lengkap. Artinya sembarang dua titik di H yang tidak adjacent di G terhubung oleh suatu arc melalui F, melalui face F, dan membuat G-nya itu menjadi graf plane yang lebih besar. Akibatnya, si GH-nya itu akan sama dengan graf lengkap N untuk suatu N, tetapi kita tidak tahu sisi GH mana saja yang ada di graf H. Nah, pertama akan ditunjukkan bahwa H-nya itu memuat siklus. Jika H-nya tidak memuat siklus, maka si G min H-nya itu tidak kosongnya. Kenapa? Karena si N-nya, karena si G itu kan pasti memuat suatu graf lengkap N untuk N yang lebih besar dari 3, atau karena si order dari G-nya itu kan lebih besar dari 3. Nah, di sisi lain kita punya F gabung H-nya itu sama dengan properti 4 yang bunyinya adalah plan form punya kita dengan H. Kontradiksi dengan pernyataan kalau H-nya itu adalah subgraf dari G. Lalu, karena ya kita sudah membuktikan hanya muat siklus. Siklus kita cukup tunjukkan bahwa si hanya itu jumlah titiknya kurang dari 3. Nah, maka si H-nya akan sama dengan K3. Nah, kita misalkan si N-nya lebih besar dari 4, dan si H-nya itu memuat siklus C, yaitu V1, V2, V3, V4 ke V1 lagi, seperti pada gambar di atas. Nah, karena C-nya itu subset dari G, maka face F termuat pada face FC dari C, dan kita misalkan F aksen C itu adalah face lain dari siklus C. Nah, karena titik V1, V3-nya ada di boundary F, jadi si V1, V3-nya itu bisa terhubung oleh suatu arc yang titik interiornya ada di FC. Jadi si arc-nya itu
termuat di, phase yang ada di dalam siklus C. Nah, akibatnya berdasarkan lemma 4.1.2 yang bagian 2, sisi plane yang F2, F4 ini nggak bisa melalui si F atau si FC ini. Jadi, si arc dari V2 sama V4-nya itu harus melalui phase yang satunya, phase dari C yang satunya lagi, yaitu F aksen C. Nah, sebaliknya, kalau misalkan si V2, V4-nya itu dia arc-nya itu melalui si F ini, nah maka si V3 sama V1-nya, si arc-nya itu juga harus, melalui, eee, phase phase lain dari si siklus itu, gitu. Jadi, supaya si arc, V2, V4 sama V1, V3-nya itu nggak saling berpotongan kan, karena si H-nya kan phase, berarti harus plane kan. Nah, tapi V1, V3, dan V2, V4-nya itu disjoin, kontradiksi, dengan lemma 4.1.2 yang bagian 2 yang mengatakan bahwa himpunan V1, V3 diiris V2, V4 itu harusnya tuh nggak kosong gitu. Nah, maka haruslah si H-nya itu sama dengan K3, yang artinya sembarang phase F di G dibatasi oleh segitiga, sehingga G-nya itu bersifat plane triangulation.